الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال Kitabul Janaiz. Lanjut dikit lagi. Al-Janaiz, enak ada musiknya masalahnya. Al-Janaiz jam'u janazatin bil fathi. Al-Janaiz jamak daripada janazah. Janazah, janazatani, janaiz. Ya. Al-Janaiz jam'u janaiz, janazah. Bil fathi dengan difathahkan jimnya, janazah. Apa artinya janazah itu? Ismun lil mayyit fin na'shi. Satu nama bagi mayit yang berada di dalam kurung batang. Itu namanya janazah, nama lil mayyit bagi mayit yang berada di dalam kurung batang. Kurung batangnya dalamnya ada mayitnya. Mayitnya itu yang berada dalam kurung batang namanya janazah. Wa amma bil kasri, adapun dengan dikasrahkan jinazah. Jinazah ismun lin na'shi. Itu satu nama untuk kurung batang. Wa huwa fihi, dan dia mayitnya ada di dalamnya. Sama. Ya, cuma perbedaannya kalau jinazah nama kurung batangnya dengan catatan kurung batang yang mayitnya ada di dalamnya. Begitu. Kalau janazah penyebutan adalah mayit, nama satu pada mayit yang berada di dalam kurung. Wagil al-aqsu. Gil dikatakan pendapat yang lain al-aqsu kebalikan. Wal maqsud huna, dan yang dimaksud di sini tajhizul mayyit, pengurusan mayit, min guslihi dari memandikannya, wa takfinihi mengkafankannya, wa sholati alaih menyolatkannya, wa dafnih dan menguburkannya. Jadi pembahasan tentang al-janaiz itu ya 4 perkara yang hukumnya fardu kifayah. Dikit lagi. Wa yustahabbu dzikrul maut, cepat hatam, dan disunnahkan zikrul maut, akan mengingat kematian bigalbih, di dalam hatinya. Sunnah. Dalam hati kita ingetin. Ya, mengingat akan kematian. Wa yuksiru minhu, dan memperbanyak ia minhu dari mengingat kematian. Wa dzalika, dan hal itu nomor 1 alikat bi ayyaj'alahu nasba aini, menjadikan ia akan kematian di hadapan matanya. Kenapa sih? Li'annahu mu'inun 'ala imtitsali awamirillah. Karena mengingat kematian itu membantu atas melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Mau maksiat ingat mati. Semangat buat taat, buat ta'lim, buat sholat, ya. Karena paham bakal mati. Jadi sunnah tuh. Wal isti'dad lahu bitaubah, dan yustahabu disunahkan al isti'dad, mempersiapkan lahu untuk kematian bitaubah, dengan taubat. Wal maridu aula, dan orang yang sakit lebih utama, bil wasiyati, dengan menulis wasiat, wa tahsini dhannihi billah, dan membaguskan sangkaannya kepada Allah, husnudzan billah. Itu orang yang sakit lebih utama karena tanda-tanda kematian telah tiba. Kadang-kadang orang sakit di rumah sakit, udah jangan sholat, itu jangan sholat dulu, nggak apa-apa ya, Allah Maha tahu, kan begitu.
Fa'alam annahu syaitan, dia bilang. Ketahuilah yang ngomong gitu sama orang yang sakit setan tuh. Ya, usir aja. Orang sakit, tanda-tanda kematian telah dekat, disuruh ninggalin sholat. Gimana? Ya sholat. Sebisanya dia. Sebisanya dia. Nggak bisa diri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh. Oh, di sini ada ini nih. Diimpus segala macam. Ya udah, yusalli li hurmatil waqt. Salat untuk menghormati waktu dihitung, nanti dikodok sama dia. Begitu. Jangan disuruh ninggalin salat. Wa yukrahu tamannil maut, dan dimakruhkan berangan-angan mati bila khaufi fitnah, tanpa khawatir fitnah fiddin beragama. Makruh tuh berangan-angan kematian tapi enggak khawatir akan fitnah pada agama. Makruh. Ya. Tapi kalau enggak khawatir akan fitnah, ya bahkan dia rindu misalnya ya dengan surga dan lain sebagainya, ya ini matlub diminta. Nah, adabul muhtadar, adab-adab al-muhtadar. Al-muhtadar siapa sih? Huwa adalah man hadarahul maut. Orang yang hadir kepadanya oleh kematian, walam yamut, dan belum mati dia. Artinya orang yang kematiannya telah dekat. Itu namanya bahasa kitanya sakaratul maut begitu. Ada adab-adabnya. Nah, adabnya kita yang ngurusin, ngadepin orang yang sedang sakaratul maut, jangan ditinggal. Ya. Wa adabuhu, dan adab-adabnya yang pertama, yudja'ul muhtadaru ala janbihil aymani. Yudja'u, dibaringkan. Al-muhtadar ala janbihil ayman, di atas sisinya yang sebelah kanan. Ilal kiblat, menghadap ke arah kiblat. Ini suaranya masuk kemari kan ntar nih. Digoyangin. Jadi tidurnya dimiringin. Kiblat mana kiblatnya? Ini kan, miring ini. Ini pun fa'in ta'adzar, kalau bisa ya. Fa'in ta'adzar, kalau ia nggak bisa, ulgiya ala gafahu, maka dicelentangkan di atas daripada tengkuknya, wa wajhuhu, dan wajahnya, wa akhmasahu, kedua ujung jari kakinya, lil kiblah, menghadap ke arah kiblah. Jadi yang bagus begitu, dimiringin kalau bisa. Biasa nggak bisa, parah sakitnya udah ya, maka celentangin. Kalau celentangin apa? Pala di sana, kaki menghadap kiblat, palanya diangkat sedikit. Kemudian habis itu ayyulaggan asy-syahadah, ditalginkan asy-syahadah, dirifkin dengan lemah lembut. Wahya la ilaha illallah faqat saja. Kalimat la ilaha illallah. Bisikin terus. Bisikin. Itu aja udah, enggak usah ditambah yang lain. Illa kecuali in kana kafiran, kalau dia itu belum Islam. Maka fayulaggan asy-syahadatin, ditalkin dua kalimat syahadat. Bisikin la ilaha illallah terus. Wala yulahu alaih, jangan dipaksakan kepadanya. Kenapa? Likaila man la yamil, agar dia kagak bosan, enggak jenuh. Fa idza qalaha, apabila telah mengatakan iya, la ilaha illallah, ngomong la ilaha illallah, udah ngomong gitu, iktasara 'alaiha, cukup atasnya. Dan enggak usah lagi dibilang. Fa in takallama, apabila berbicara iya bi kalamin akhar, dengan bicara yang lain, kelantur lagi, ngomong lagi, ya. Oh, ngomong lagi macam-macam kan, kadang-kadang begitu ya. A'adaha alaih, ulangin lagi, talqin lagi kalimat syahadat, sampai biar akhir ucapannya meninggalkan dunia, la ilaha illallah. Itu maksudnya begitu. Kalau udah ngucapin, udah diamin aja. Kalau ngelantur ngomong lain, talqin lagi sampai ngucapin la ilaha illallah. Wala yugalahu, jadi jangan dipaksa. Wala yulahu alaih, jangan dipaksa, dan tidak dipaksa kepadanya. Wala yugalu lahu, dan tidak dikatakan kepadanya, gul, katakan, ayo ucapin, jangan. Bisikin aja. La ilaha illallah. Ya, terus bisikin sampai dia ngucap la ilaha illallah. Udah, alhamdulillah.
Lantur ngomong lagi, bisikin lagi. Makanya orang di sampingnya ditinggal. Lagi sakaratul maut jangan ditinggal. Wal afdalu talqinu ghairul waris. Dan yang paling utama, talqin bukan ahli waris. Yang mentalqin bukan ahli waris. Tujuannya apa? Biar menghilangkan fitnah. Bahaya bagi zaman sekarang. Yang talqin ahli waris. Bapaknya meninggal, dia ngomong. Tadi bapak sebelum mati ngomong tuh ya, kontrakan yang belakang berdua dibilang. Bisa gak begitu tuh? Zaman sekarang kejam bahaya. Barusan bapak ngomong sebelum mati. Ya, makanya yang afdal yang mentalkin bukan ahli waris. Ya, tapi kalau nggak ada ya ahli waris aja udah. Ya, kalau ada yang lah. Wa ayyaqra indahu suratai, dan membaca ia indahu di sisinya, di sisi orang yang muhtadar. Suratai, 2 surat. Membaca di sisinya. Yasin war Ra'd. Surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Jadi kita ngadepin orang yang sakaratul maut, ya baca tuh 2 surat tuh. Yasin, hatam balik lagi, atau Ar-Ra'd, Yasin Ar-Ra'd begitu. Kenapa baca Yasin? Hikmahnya begini. Wal hikmatu nomor 4 fi qiraati Yasin, dan hikmah dalam membaca Yasin istimaluha, mencakupnya Yasin ala ahwalil qiyamah, atas keadaan hari kiamat, wa ahwaliha, dan kedahsyatannya hari kiamat. Ahwal. Wa taghayyuri dunya wa zawaliha, dan mencakupnya surah Yasin atas perubahan dunia dan hancurnya dunia. Wa na'imil jannah wa 'adzabi jahannam, mencakupnya surah Yasin menceritakan tentang nikmatnya surga dan azabnya neraka jahannam. Tujuannya fayatadzakkar bi qiraatiha, agar ingat dia dengan membacanya. Ya. Tilkal ahwal al-mujibah lis-sabat, itu keadaan yang menyebabkan lis-sabat kepada kekokohan, kemantapan, ketetapan. Walaupun gak paham dia. Dia gak paham artinya kan begitu. Gak apa-apa baca surah Yasin. Samping orang yang mahfaz, samping Yasin selesai Ar-Ra'd pindah. Wa yukhadhu min hadhihi hikmah, min hadhihi hikmah qira'atiha jahran. Wa yukhadhu min hadhihi, dan diambil dari ini hikmah qira'atiha, hikmah membaca Yasin jahran, diangkat suara. Bismillah sampai dengar. Intaha min muhibatil fadl al-Turmusi. Jadi ini diambil dari kitab Turmusi. Turmusi ini karangan orang Indonesia. Ya. 4 jilid, syarah daripada Minhajul Qawim. Minhajul Qawim itu syarah Muqaddimah Hadramiyah. Jadi matanya kitab Muqaddimah Hadramiyah, syarahnya diantaranya Minhajul Qawim yang disyarahkan Ibn Hajar Al-Haytami. Kemudian dihasyiakan oleh Imam Turmusi ini. Ya, ini luar biasa, 4 jilid. Ini Malkiam bukan ya? Kemudian surah Ar-Ra'd dikit lagi. Ligauli Sayyidina Jabir bin Abdullah, dengan ucapan Sayyidina Jabir bin Abdullah, innaha tuhawwinu khurujar ruh. Jadi surah Ar-Ra'd itu tuhawwin, memudahkan ia akan keluarnya ruh. Matinya susah ngapa-ngapa dia. Baca di sisinya surah Ar-Ra'd. Yasin Ar-Ra'd, Yasin Ar-Ra'd. Tuh, ada satu Yasin, satu baca surah Ar-Ra'd. Gitu. Jangan ditinggal. Kemudian ayu hasan dhannuhu billah, dibaguskan akan sangkaannya kepada Allah, ya. Bilangin husnul billah, terima ini ketetapan Allah, takdir minallah, begitu. Wa yaragga fit taubah, dan diminta fit taubah dalam bertaubat, wa kitabatil wasiyah, dan menulis wasiat. Wallahu a'lam bissawab. Nanti ma yusannu ba'da mautih. Nah, kalau sudah meninggal, apa tuh yang sunnah dilakukan sebelum pemandian? Sebelum pemandian. Pengurusannya apa? Tadi itu pengurusan orang yang muhtadar, yang sedang sakaratul maut. Ada pertanyaan?